Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, untuk mata kuliah manajemen keperawatan hari ini akan saya isi dengan topik kepemimpinan dalam organisasi. Oke, di mana di sini untuk definisi dari kepemimpinan adalah adanya hubungan erat antara seseorang dengan sekelompok orang. Tentunya mereka harus memiliki kepentingan atau tujuan yang sama dalam suatu organisasi tersebut. Jadi, siapapun yang ada di bawah kepemimpinan dia, siapapun pemimpinnya itu harus memiliki kepentingan yang sama, harus memiliki tujuan yang sama, memiliki sasaran dan arah yang sama. Walaupun tidak menutup kemungkinan tetap timbul konflik pada saat proses sebelum tercapainya tujuan. Kemudian kalau kita tinjau dari definisi, kepemimpinan adalah kemampuan dalam memberi inspirasi kepada orang lain untuk mereka dapat bekerja sama sebagai suatu kelompok agar kita bisa mencapai tujuan. Atau bisa kita katakan juga kepemimpinan atau seorang pemimpin harus bisa menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan bawahannya atau orang lain agar dapat melaksanakan tugas dan mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Oke, kemudian kalau menurut Robert C. Miles, tanggung jawab dari seorang pemimpin adalah menentukan tujuan dari pelaksanaan kerja yang realistis. Jadi ada targetnya, ada tupoksinya yang jelas, baik dalam bentuk kuantitas, kualitas, maupun keamanan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, melengkapi pegawai dengan sumber-sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugas. Dalam suatu kegiatan atau suatu program kerja pasti ada dana-dana yang dibutuhkan dan ini harus sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh bawahannya. Jadi jangan sampai nanti targetnya tinggi tapi ternyata dananya tidak ada. Itu juga bisa nanti tujuannya tidak akan tercapai dengan optimal. Kemudian mengkomunikasikan kepada pegawai tentang apa yang diharapkan dari mereka. Jadi harus jelas nanti si A tugasnya apa, targetnya sampai di mana, si B tupoksinya apa, kemudian sasaran akhirnya apa, itu harus dibagi secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih. Kemudian sampai dengan pemberian reward untuk mendorong prestasi. Di samping reward, ada kebalikan dari reward, yaitu punishment. Jadi kalau dia berhasil diberikan reward, kalau dia tidak berhasil ataupun mungkin ada suatu kegagalan, berarti kita bisa memberikan punishment. Tentunya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kemudian menilai pelaksanaan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasilnya, serta menunjukkan perhatian pada pegawainya. Dia sampai di mana, ada kendala atau tidak, yang jelas tetap harus ada perhatian dan komunikasi dari pimpinan. Kemudian wewenang kepemimpinan bisa kita bagi dua. Yang pertama adalah top to down authority, berarti otoritasnya dari atas ke bawah. Ya, pengambilan keputusannya terpusat ya untuk mencapai suatu perencanaan dan pengambilan keputusan yang diperlukan. Kemudian ada yang bottom to top authority. Pemimpin formal dapat menjalankan pekerjaannya dengan efektif apabila ia mendapatkan dukungan dan diterima oleh bawahannya. Berarti perlu adanya support dari bawah dulu agar bisa tercapai tujuan. Kembalikan dari top down tadi. Kemudian ada beberapa kriteria dari seorang pemimpin yang diharapkan dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, dia harus mempunyai keinginan untuk menerima tanggung jawab.
menerima tanggung jawab. Karena seorang pemimpin harus bisa menjadi role model, harus bisa menjadi contoh, ya, harus bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugas apa saja yang diberikan kepada bawahannya. Kemudian mempunyai kemampuan untuk perceptive insight atau persepsi introspektif. Jadi dia memiliki persepsi nanti kedepannya organisasi ini mau dibawa kemana, perusahaan ini mau dibawa kemana, rumah sakit ini, puskesmas ini kedepannya seperti apa nanti perkembangannya. Jadi harus memiliki wawasan ke depan yang jauh ke depan. Kemudian mempunyai kemampuan untuk menentukan prioritas. Saya yakin dalam suatu perusahaan, suatu rumah sakit, suatu puskesmas, suatu klinik itu pasti ada beberapa kegiatan yang berjalan dalam waktu yang bersamaan. Dan ini harus ditentukan dulu prioritasnya yang mana dulu yang akan dijalankan. Kemudian mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi, karena komunikasi yang dibutuhkan tidak hanya dengan bawahan saja, mungkin dengan atasan dari tempat yang lain, ataupun mungkin dengan pengambil kebijakan dari suatu daerah. Oke, kemudian kita lihat dari teori kepemimpinan, ada 3 teori kepemimpinan yang kita ambil. Yang pertama adalah kita tinjau dari teori bakat atau the great man theory. Teori bakat itu berarti teori bawaan. Contohnya anak seorang raja, kemungkinan suatu saat dia akan menjadi raja, akan menjadi pemimpin dari sebuah kerajaan. Ya, berarti ini sudah bakatnya dari awal. Kemudian teori perilaku, dan yang ketiga ada teori kepemimpinan situasional dan kontingensi. Oke, kita coba kupas satu. Kita mulai dari teori sifat dulu, atau teori bakat atau trait teori. Di sini Aristoteles menyampaikan bahwa beberapa orang dilahirkan untuk menjadi pemimpin, sedangkan orang lain dilahirkan untuk dipimpin. Ya, seperti saya sampaikan tadi, putra seorang raja bisa jadi suatu saat dia juga akan menjadi raja. Tapi belum tentu putra seorang menteri atau seorang presiden dia akan menjadi presiden yang selanjutnya. Itu berarti bukan bakat. Kemudian teori sifat menyatakan bahwa beberapa orang memiliki karakteristik atau sifat tertentu yang membuat mereka memimpin lebih baik daripada yang lain. Oke, ini ada beberapa karakteristik seorang pemimpin. Yang pertama adalah kita lihat dari intelijensi, berarti dari kepandaian, ya, bisa dari pengetahuan, berkeyakinan, pengambil keputusan, cakap dalam berbicara. Dia intelijen, dia cerdas. Kemudian yang kedua, kita lihat dari kepribadiannya. Berarti dia secara emosional, quotient-nya itu dia mampu beradaptasi atau tidak, kreatif, kooperatif, cepat tanggap, pede, memiliki integritas. Kemudian emosi seimbang dan terkontrol, tidak meluap-luap, tidak gampang terpancing emosinya. Kemudian modern dan mandiri. Nah, modern di sini berarti dia harus mengikuti perkembangan situasi. Ya, kalau memang contohnya seperti kondisi saat ini, kalau memang tidak bisa dilakukan sistem perkuliahan secara offline, ya berarti harus menggunakan perkuliahan secara online. Mau tidak mau dia harus mengikuti perkembangan. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Ya. Kemudian kita lihat dari segi kemampuan, dia mampu untuk bekerja sama, keterampilan dari interpersonal, berarti dia mampu untuk berkomunikasi dengan personil lain. Misalnya sesama atasan dari suatu kampus, suatu rumah sakit, dia mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Kemudian bijaksana, mampu berdiplomasi, bisa melakukan lobbying, terhormat, berpartisipasi secara sosial. Berarti dia juga aktif dalam kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat. Oke, kemudian kira-kira apa sih perbedaan antara manajer dengan pemimpin? Apakah manajer dengan pemimpin itu sama saja ataukah berbeda?
Kita tinjau dulu dari definisinya ya. Manajer itu adalah orang yang melakukan hal-hal dengan benar. Kalau dengan itu berarti ada suatu cara ya, dengan benar. Kalau pemimpin adalah orang yang melakukan hal-hal yang benar. Jadi bisa dikatakan kalau manajer itu masih bisa fleksibel, dinamis, tapi kalau pemimpin tidak bisa. Dia bersifat statis. Perbedaannya ada di mana? Kita lihat dari caranya dia bekerja. Cara bekerja dari seorang manajer, bawahan itu hanya bekerja 20% dari kemampuannya. Hanya 20% saja dari kemampuannya, di mana manajer dia sudah mempunyai inovasi, sudah mempunyai cara-cara tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Tapi kalau pemimpin, dia bawahannya akan bekerja dengan 80% kemampuannya. Nah, kira-kira menurut teman-teman lebih enak dipimpin seorang yang mempunyai tipe manajer atau seseorang yang mempunyai tipe sebagai seorang pemimpin? Ya, silakan dicermati. Oke, kemudian yang kedua kita lihat dari teori perilaku. Teori perilaku di sini lebih menekankan pada apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin dan bagaimana cara seorang pemimpin menjalankan fungsinya. Atau nanti kita kenal, mungkin kalau teman-teman sering mencari jurnal atau mungkin membaca literatur, itu kita kenal dengan istilah gaya kepemimpinan. Ya. Masih ingat ya, gaya kepemimpinan. Berarti seorang pemimpin punya gaya tertentu sebagai stylenya dia untuk memimpin. Apa saja itu? Oke, gaya kepemimpinan di sini ada menurut Tannenbaum dan Warren Smith ada dua titik ekstrim, yaitu kepemimpinan berfokus pada atasan dan kepemimpinan yang berfokus pada bawahan. Ini hampir sama dengan yang top down authority tadi dan bottom to top authority tadi. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan yang menurut Likert ya. Menurut Likert ada sistem otoriter eksploitatif. Nah, di sini ciri-cirinya adalah semua hal itu berpusat pada atasan. Sifatnya seorang pemimpin suka mengeksploitasi bawahan. Ya, suka mengeksploitasi bawahan. Kemudian hanya melakukan komunikasi dengan bawahan apabila diperlukan saja. Jadi ini hampir sama dengan yang tipe otoriter ya, otoriter yang ada di gaya kepemimpinan yang lain. Nah, di sini ciri-cirinya adalah pemimpin yang menentukan sebuah keputusan, dia yang menentukan standar pekerjaan, kemudian pemimpin menerapkan ancaman dan hukuman. Mungkin rewardnya mungkin nggak ada ya, adanya hanya ancaman dan hukuman. Kemudian komunikasinya bersifat top to down, berarti dari atasan ke bawahan saja. Kemudian tipe yang kedua ada yang autokratis paternalistik. Nah, di sini tipe ini adalah seorang pemimpin mempunyai kepercayaan terselubung. Dia percaya juga pada bawahan, memotivasi dan memperbolehkan adanya komunikasi ke atasan, tapi sifatnya terbatas. Jadi komunikasinya sifatnya ada tapi terbatas. Ya. Kemudian ciri-cirinya apa sih pada pemimpin dengan tipe ini? Yang pertama adalah pemimpin percaya pada bawahan, motivasinya dengan menggunakan reward dan punishment, ada komunikasi ke atas walaupun terbatas. Kemudian dia masih mau mendengarkan pendapat dan ide bawahan dan adanya delegasi wewenang. Nah, kemudian kita masuk ke tipe kepemimpinan yang ketiga. Yang ketiga adalah tipe yang konsultatif. Konsultatif di situ berarti ciri-cirinya adalah ada komunikasi dua arah. Ada komunikasi dua arah dan pemimpin dengan tipe ini dia lebih senang menggunakan reward untuk memotivasi bawahan daripada ancaman hukuman. Jadi lebih condong ke reward daripada hukuman.
Kemudian, pemimpin mempunyai kepercayaan pada bawahan, pembuatan keputusan dan kebijakan yang luas pada tingkat atas. Oke, yang keempat, di sini ada tipe kepemimpinan partisipatif. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk yang partisipatif di sini adalah adanya teamwork, berarti adanya kerjasama antara atasan dan bawahan, adanya keterbukaan dan kepercayaan pada bawahan, komunikasi dua arah karena kita butuh partisipasi dari bawahan. Nah, ini yang paling fleksibel ya, ada di tipe kepemimpinan yang partisipatif ini. Oke, kemudian menurut teori X dan Y, ya, menurut Douglas dari teori X dan Y, Douglas McGregor ya, di sini ada ada 4 macam ya, yaitu diktator, otokratis, demokratis, dan santai. Nah, ini mungkin teman-teman sudah familiar juga dengan tipe kepemimpinan ini ya. Kalau diktator itu berarti ya mungkin hampir sama kalau zaman dulu masih ingat dengan Nazi. Ya, berarti isinya hanya hukuman semua. Kemudian kalau otokratis di sini dia berpusat pada atasan, komunikasi hanya satu arah. Kemudian demokratis, nah ini yang fleksibel, hampir sama dengan yang ada di negara kita. Kemudian yang santai, santai berarti bisa dikatakan dia yang tipe liberal. Ya. Kemudian menurut Robert House, teori motivasi pengharapan, ada direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi pada tujuan. Kalau direktif itu berarti orientasinya pada hasil, ya langsung pada hasilnya saja. Kemudian kalau suportif adanya dukungan dari atasan kepada bawahan, partisipatif berarti adanya partisipasi dari bawahan, dan yang keempat berorientasi pada tujuan, berarti langsung fokus pada tujuan. Kemudian ada satu lagi di sini, ada untuk teori perilaku ya, ada kepemimpinan yang bersifat situasional. Di sini ada 4 macam, yaitu tipenya yang suportif, ada yang direktif. Nah, ada model partisipatif, konsultatif, delegatif, dan direktif. Coba nanti kita kupas di belakang ada satu persatu. Dan ini yang paling sering atau yang akrab dengan teman-teman mungkin ya, yang tipe kepemimpinan menurut Lipitz dan K. White. Ada otoriter, nanti silakan dibaca sendiri ya. Kemudian yang ini slide selanjutnya masih yang pada otoriter tadi. Nah, yang kedua ada yang tipe demokrasi. Ini yang digunakan oleh negara kita ya. Tipe demokrasi, ini juga masih penjabaran dari tipe demokrasi. Yang ketiga, ini tipe yang liberal, bebas atau laissez-faire. Nah, oke, nanti silahkan dibaca, dipahami. Intinya untuk yang tipe otokratis atau diktator itu semuanya berpusat pada pimpinan, komunikasi hanya satu arah. Kalau yang demokratif berarti adanya masukan, pendapat, saran dari bawahan. Jadi ada komunikasi dua arah. Nah, kalau yang terakhir yang laissez-faire ini adalah untuk yang tipe up to you. Jadi atasan cenderung terserah mau kamu kerjakan model apa, yang penting targetnya nanti tercapai. Ya, jadi terserah suka-suka bawahannya. Ya, dan jarang ada komunikasi dari atasan, kecuali kalau bawahannya yang memerlukan bantuan. Oke, kemudian kita kembali lagi ke kepemimpinan situasional. Tadi ada 4 macam ya. Kita coba kupas satu persatu. Yang pertama adalah tipe yang direktif. Direktif ini cenderung memberikan
perintah. Ya, perintah berarti di sini pemimpin menentukan arah yang harus dikerjakan oleh bawahan. Pemimpin menentukan arah yang harus dikerjakan oleh bawahan. Di sini tipe direktif ini tepat untuk seorang bawahan yang memiliki karakter tidak mau dan tidak mampu. Ya, tidak mau dan tidak mampu. Coba silakan ditelaah dulu. Tidak mau dan tidak mampu. Oke, kemudian yang kedua, ini ada yang tipe konsultatif, membimbing, adanya proses coaching, adanya konsultasi. Nah, di sini pemimpin mau mendengarkan anak buah, memberi bimbingan, keputusan tetap ada pada pimpinan. Ini cocok untuk tipe bawahan yang mau tapi tidak mampu. Oke, yang pertama tadi tidak mau dan tidak mampu. Yang kedua, mau tapi tidak mampu. Oke, coba kita masuk ke tipe 3. Tipe yang ketiga adalah tipe partisipatif atau bersifat mendorong. Pemimpin menghargai kemampuan bawahan, bawahan diajak untuk ikut memutuskan. Ini cocok untuk bawahan dengan tipe mampu tapi tidak mau. Jadi dia sebetulnya mempunyai kompetensi tapi mungkinan dia tidak mau atau enggan untuk ikut mengambil keputusan. Oke, tadi ada tidak mau tidak mampu, mau tidak mampu, ya, mampu tidak mau. Dan kemudian yang terakhir ini yang tipe delegatif, ini yang paling enak. Tinggal mendelegasikan, memberikan wewenang pada bawahan untuk mengambil keputusan yang telah disepakati. Ini untuk bawahan dengan tipe mau dan mampu. Enak ya, mau dan mampu. Akan tetapi kemungkinan tidak semua orang berada pada tipe ini. Bisa jadi teman-teman nanti ketika menjadi seorang kepala ruang, menjadi seorang pemimpin, dapat anggota yang tidak mau dan tidak mampu tadi. Nah, berarti kalau mendapatkan bawahan dengan tipe seperti itu, ya sudah langsung saja dipegang. Dia nanti punya target apa, dia harus mau berubah. Langsung dipegang oleh seorang pimpinan. Ya. Oke. Ini ya, ini penjabarannya tadi. Sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya tadi ya. Direktif, tidak mau, tidak mampu. Konsultatif, mau tapi tidak mampu. Partisipatif, tidak mau tapi mampu. Delegatif, mau dan mampu. Oke. Nah, ini ada penjabarannya lagi. Kalau untuk yang tipe direktif itu dukungan rendah pengarahan tinggi, hubungan rendah penugasan tinggi. Nah, silahkan nanti dicermati ya. Nah, begitu juga untuk yang tipe partisipatif dan juga delegatif. Oke. Oke, itu untuk materi kita yang pertama. Nanti untuk slide yang selanjutnya akan saya jelaskan setelah sesi tanya jawab selesai ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.